Kilat yang dihasilkan secara alami ini menyambar turun dengan kecepatan tinggi, jauh lebih cepat daripada kilat listrik yang bisa dihasilkan oleh penyihir elemen petir. Tidak ada seorang pun di sana yang sempat bereaksi tepat waktu, dan sambaran kilat itu menghantam pedang berat yang sedang diangkat tinggi-tinggi. Vincenti memekik kesakitan saat tubuhnya tiba-tiba diselimuti oleh api biru yang liar, yang bahkan bercampur dengan sedikit api putih. Pedang berat itu jatuh ke tanah. Di saat yang sama, Vincenti juga ambruk. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, terutama lengan kanannya yang hangus terbakar hingga aroma daging terbakar tercium di udara. Bahkan setelah terjatuh, tubuh Vincenti terus menyentak dan darah mengalir dari mulutnya. Ayah? Kedua bersaudara, Yotian dan Trey, berteriak serempak sambil segera berlari ke depan. Baik Linley maupun Monroe Dawson juga ikut terkejut. Sambaran kilat alami ini membawa energi yang sangat besar. Bukan hal aneh jika petarung kuat sekalipun bisa tewas akibat tersambar petir. Mereka semua berlari menghampiri dan mengelilingi Vincenti, sementara Monroe Dawson berteriak, "Cepat! Panggil Tuan Arman!" Arman adalah seorang penyihir elemen cahaya di bawah perintah Monroe Dawson yang juga ahli dalam pengobatan. Ia sangat terampil dalam menyembuhkan orang. Baik, melihat ini, penjaga gerbang juga panik dan bergegas mencari Arman. Arman tiba tak lama kemudian. Ia adalah seorang pria tua dengan janggut seputih salju. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera merapal mantra elemen cahaya. Lengan kanan Vincenti yang hangus terbakar mulai sembuh dengan cepat dan terlihat jelas oleh mata. Tak lama kemudian, semua bekas luka itu hilang. "Aku tidak apa-apa," Vincenti memaksakan kata-kata itu keluar dengan susah payah. "Bagaimana dengan organ dalammu?" tanya Arman dengan segera. Seorang prajurit yang kuat sangat mampu merasakan kondisi internal tubuhnya sendiri. Penilaian ini akan lebih akurat daripada observasi eksternal seorang penyihir. Vincenti menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Aku hanya butuh sedikit waktu, dan aku akan pulih." "Tuan Arman, kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan luka ayahku," ucap Yotian dengan terus terang. Kata-kata ini menimbulkan kecurigaan bagi Monroe Dawson, Linley, Reynolds, George, dan semua orang lainnya. Mereka semua bisa melihat bahwa saat ini Vincenti sangat lemah. Vincenti adalah prajurit yang sangat kuat. Fakta bahwa ia begitu lemah sekarang berarti ia jelas telah menderita luka dalam yang sangat parah. Namun tiba-tiba, Linley teringat sebuah petikan dari catatan klannya mengenai prajurit api ungu. Seorang prajurit api ungu tingkat Saint memiliki kekuatan yang dikenal sebagai reinkarnasi nirwana. Secara umum, mereka mampu pulih dari luka apapun dengan kecepatan yang mencengangkan. Master Vincenti baru berada pada tingkat api biru, dan baru saja berhasil memasuki tingkat api putih. Dia masih cukup jauh dari tingkat tertinggi yaitu api ungu. Kemungkinan besar dia belum memiliki kemampuan reinkarnasi nirwana, tapi dia seharusnya masih bisa menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Linley memahami situasinya. 4 prajurit tertinggi memiliki ciri khas masing-masing. Prajurit darah naga dapat dianggap sebagai prajurit dengan potensi tempur terbesar, sementara prajurit api ungu terkenal kemampuan reinkarnasi nirwana mereka. Prajurit harimau loreng dikenal karena kecepatan serangannya, sedangkan prajurit abadi termasyur karena kekuatan dan ketahanannya. Paman Dawson, Master Vincenti memiliki teknik rahasia untuk pulih dari luka-lukanya. Dia tidak perlu meminum obat apapun, ucap Linley. Monroe Dawson mengangguk, lalu memberikan instruksi kepada Arman. Arman memberikan beberapa nasihat medis yang baik kepada Vincenti, lalu pergi. Adapun Vincenti, ia berbaring dan beristirahat selama sekitar 10 menit. Setelah itu, kondisinya tampak jauh lebih baik. Linley tidak bisa menahan rasa takjubnya. Kemampuan regenerasi prajurit api ungu benar-benar sesuatu yang istimewa. Segera setelah pulih sedikit, Vincenti mulai mengkhawatirkan mahakaryanya. "Cepat, bawa kemari dan biarkan aku melihatnya. Kuharap tidak ada kerusakan pada pedang itu." Baru sekarang mereka semua memperhatikan pedang berat yang tergeletak itu. Mereka semua terpukau. Pedang yang sebelumnya hitam pekat itu kini memiliki cahaya biru redup di permukaannya, seolah-olah lapisan embun beku telah terbentuk di atasnya. "Biar kulihat," Vincenti mendesak.
Linley mengambil pedang berat itu dan segera memberikannya kepada Vincente. Dari semua orang yang ada, hanya Vincente yang memiliki pengetahuan sejati mengenai senjata. Vincente masih belum sepenuhnya pulih dari lukanya, sehingga mengangkat pedang itu saja terasa berat baginya. Ia hanya mampu memegang gagangnya sementara ujung pedang tetap bertumpu di tanah. Wajah Vincente sangat serius, dan dengan tangan kirinya, ia mulai mengetuk bagian datar bilah pedang berat itu. Serangkaian suara yang renyah dan jernih terdengar. Vincente mulai memberikan tenaga lebih pada setiap ketukan, dan suara dentingan pun semakin keras. Vincente mengetuk setiap bagian dari pedang berat itu, terus-menerus mengubah posisi. Sembari melakukan itu, Vincente menatap tajam ke arah pedang sambil mendengarkan suaranya. Di sampingnya, Linley Monroe Dawson, dan yang lainnya menahan napas. Mereka tahu bahwa kemungkinan besar Vincente sedang menilai pedang berat tersebut untuk melihat apakah sambaran kilat tadi menyebabkan kerusakan atau mengubahnya dalam bentuk tertentu. Bagaimanapun juga, kilat itu menyambar tepat setelah pedang itu dicelupkan ke dalam larutan cairan. Dengan satu sentikan jari Vincente, seluruh pedang berat itu mengeluarkan suara yang indah. Mendengar suara yang hampir sempurna, kaya, dan halus ini, pancaran kegembiraan yang luar biasa muncul di wajah Vincente. Ini kehendak langit! Dengan wajah penuh kegembiraan, Vincente menoleh ke arah Linley. Linley, pastilah langit sendiri yang menginginkanmu memiliki pedang suci ini. Tuan Vincente, bagaimana sebenarnya keadaan pedang berat ini? Tanya Monroe Dawson. Vincente menjelaskan, bagian tersulit dari menempa senjata adamantine adalah mengeluarkan potensi penuh dari adamantine itu sendiri, karena logam campurannya semuanya jauh lebih rendah daripada adamantine. Meskipun metode rahasia klanku memungkinkanku untuk mencampur persentase logam lain yang tinggi dengan adamantine, tentu saja aku tidak bisa mencampurnya 100% secara sempurna. Dengan kata lain, bagian dalam pedang yang baru saja kutempa tadi tidak sepenuhnya konsisten, dan ada perbedaan kecil di setiap titiknya. Wajah Vincente menunjukkan kegembiraan yang seolah tak percaya. Tapi aku tidak menyangka tepat setelah aku selesai mengeraskan pedang ini, ia akan disambar oleh kilat itu. Sambaran itu menyebabkan semua ketidakteraturan internal yang tersisa di dalam pedang menyatu dengan sempurna. Potensi penuh adamantine telah dilepaskan. Aku benar-benar tidak percaya hal seperti ini bisa terjadi. Ini adalah kehendak langit. Linley pun merasa sangat gembira. Saudara ketiga, selamat! Yale, Reynolds, dan George semuanya mulai tersenyum lebar. Mereka semua mengerti. Setelah bertahan dari sambaran kilat ini, kualitas pedang berat Linley baru saja meningkat ke level yang lebih tinggi. Dan bukan hanya itu, lihat, ada cahaya biru redup di permukaan peran berat ini. Aku sudah menyentuh permukaannya, dan ini sangat licin dan halus. Kemungkinan besar di masa depan saat kau membunuh seseorang menggunakan pedang ini, tidak akan ada darah yang menempel padanya. Vincente terkekeh. Membunuh tanpa ternoda oleh darah? Monroe Dawson juga menghela napas kagum. Pembuatan pedang berat ini memang ajaib, membuat semua orang yang hadir mendesah takjub. Pedang berat ini awalnya hitam pekat, tapi sekarang memiliki lapisan cahaya biru. Pada pandangan pertama, orang akan mengira warnanya biru tua, ucap Reynolds dengan takjub. Pedang ini benar-benar memiliki aura yang sangat agung. Yotian Trey, bawakan alat ukur, ucap Vincente. Setelah selesai menempa pedang, tentu saja ia harus melihat dimensi pasti dari pedang tersebut. Linley bisa merasakan bahwa pedang ini sangat berat, tetapi ia tidak bisa menyebutkan secara pasti berapa beratnya. Monroe Dawson hanya terkekeh gembira saat melihat mereka melakukan pengukuran untuk pedang ini. Panjang pedang ini 1,41 meter. Yale dan yang lainnya dengan cepat mulai menimbang pedang itu. Tetapi saat melihat angkanya, mereka semua tercengang. 1.600 kilogram. Pedang berat ini panjangnya 1,41 meter dan beratnya 1.600 kilogram. Reynolds mulai berteriak dengan suara melengking. Ini adalah pedang berat yang sangat mendominasi. Dan untuk ukuran panjangnya, pedang ini sangat pas bagi Linley. Terlebih lagi, Linley belum berhenti tumbuh, dan kekuatannya akan terus meningkat juga. Tentu saja, pedang ini akan menjadi semakin mudah digunakan di masa depan. Saudara ketiga, apa nama pedang berat ini? Cepat pilih sebuah nama,
Yaeli segera bertanya. Vincenti dan yang lainnya semua memandang ke arah Linley. Reynolds menyela. Pedang ini terkena sambaran petir. Menurutku bagaimana kalau dinamai kilat surgawi? Itu sangat keren, bukan? Itu terlalu pasaran. George menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan keagungan kilat? Lanjut Reynolds. Yale dan semua orang mulai tertawa. Monroe Dawson menggoda. Reynolds, kenapa harus dinamai keagungan kilat? Sebaiknya kita namakan saja pedang ini Reynolds. Reynolds mengerucutkan bibirnya dan terdiam. Namanya tidak harus berkaitan dengan kilat. Linley tertawa. Karena tidak ada cara untuk menajamkan mata pedang ini, maka kita panggil saja dia tanpa mata. Linley memilih nama itu dengan santai. Nama yang sangat sederhana, tapi Linley menyukainya. Pedang berat tanpa mata, tidak buruk. Yale mengangguk, tanpa mata. Vincenti Yotian, Trey, dan yang lainnya meresapi nama itu sejenak, lalu mengangguk setuju. Hari itu, Monroe Dawson menghadiahi Linley sebuah sarung pedang yang bagus untuk pedang berat tersebut. Warnanya biru tua dan ditempa dari logam mulia. Panjangnya hanya 0,5 meter, tetapi memiliki lubang di kedua ujungnya. Linley bisa menyarungkan pedang beratnya dari arah manapun, dengan setengah bagian pedang tetap terlihat. Beginilah biasanya desain sarung untuk pedang berat. Sarung pedang yang menutupi seluruh bilah akan terlalu panjang. Dan begitu sang prajurit mencabut pedangnya, sarung sepanjang 1 meter lebih itu akan sangat tidak praktis dan menghalangi gerakan. Sarung sepanjang 0,5 meter ini sangat ringan dan tidak akan menyebabkan hambatan. Pada malam harinya di sebuah perjamuan, Linley mengenakan pakaian prajurit dan membawa pedang berat ini bersamanya. Berkat latihannya selama ini, tubuhnya yang setinggi 1,9 meter tampak berotot. Dan pakaian prajurit tersebut menonjolkan karismanya dengan sempurna. Dengan pedang berat di punggungnya, ia memang memiliki aura seorang pendekar pedang yang kuat. Monroe Dawson tertawa saat menatap Linley. Linley, menurut pendapatku tidak ada orang yang melihatmu akan percaya kalau kau adalah seorang penyihir jenius. Linley sedikit terkejut, tetapi kemudian ia tertawa juga. Mengenakan pakaian seperti ini, tentu saja akan sulit bagi orang lain untuk mengetahui bahwa ia adalah seorang penyihir. Aku ingat saat kita pertama kali tiba di Institut Ernst, saat kita masih di tahun pertama, saudara ketiga baru berusia 9 tahun. Bahkan saat itu, dia sudah bisa dengan mudah mengangkat dan melempar anak usia 9 tahun yang memenangkan turnamen hingga cukup jauh. Sejak saat itu, aku tahu saudara ketiga juga sangat berbakat sebagai seorang prajurit, ucap Yale sambil terkekeh. Semua orang sangat menikmati perjamuan ini, dan setelah mendapatkan pedang berat ini, Linley juga merasa sangat senang. Saat aku punya waktu, aku pasti harus menganalisis dan berlatih menggunakan pedang berat. Linley membuat keputusan. Ketika ia awalnya mendapatkan pedang Dewa Darah Ungu, Linley juga menghabiskan waktu beberapa bulan sebelum benar-benar memahami semua cara terbaik untuk menggunakan pedang lentur. Tetapi Linley merasa bahwa, secara komparatif, berlatih dengan darah ungu tidaklah sesulit itu, hanya cepat dan aneh. Namun, tanpa mata beratnya mencapai 1.600 kg. Di permukaan, tampaknya teknik menggunakan pedang berat itu sederhana, menangkis, menghantam, dan sebagainya. Namun Linley tahu itu hanyalah gerakan yang paling dasar. Menggunakan pedang ini hingga potensi penuhnya pastilah tidak akan semudah itu. Ia tahu ini karena catatan klannya telah menggambarkan cara leluhurnya menggunakan palu perang raksasa. Jelas ada misteri mendalam mengenai cara seseorang menggunakan senjata. Mengeluarkan kekuatan dan potensi penuh dari senjata berat? Ini sangat sulit. Namun jika berhasil, ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Setelah perjamuan berakhir, Linley mulai melakukan beberapa kuda-kuda pedang sederhana di halaman kosong di dalam kediaman konglomerat Dawson, mencoba merasakan keseimbangan pedang berat itu dan bagaimana rasanya saat melakukan tusukan serta tebasan. Tepat saat Linley mulai benar-benar meresapi perasaan dasar di balik teknik menggunakan pedang tersebut. "Bos, cepat kembali!" Clyde akhirnya muncul. Suara Bebe yang bersemangat tiba-tiba menggema di pikiran Linley. Linley seketika tersadar sepenuhnya. Clyde sudah kembali? Linley merasakan hatinya yang sebelumnya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan.
dan tubuhnya tiba-tiba mulai meluap dengan kekuatan. Ia tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak kepada saudara-saudaranya. Ia mengucapkan salam perpisahan singkat, lalu menuju ke kediaman miliknya sendiri dengan kecepatan tinggi. Memanggul pedang berat adamantine di punggungnya, Linley melangkah cepat menyusuri jalanan. Namun, hanya dari tampilannya saja, tidak ada yang bisa menebak seberapa berat pedang itu sebenarnya, sehingga Linley tidak menarik perhatian orang-orang yang lewat. Clyde akhirnya datang. Aku sudah menunggu begitu lama. Linley menekan rasa gembira yang bergejolak di hatinya. Tenang, kali ini, apapun yang terjadi, aku tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Pertama kalinya, ia mengira memiliki peluang keberhasilan lebih dari 90%. Tetapi di luar dugaan, pelindung takdir tingkat Seng itu muncul entah dari mana dan menyebabkan rencana Linley gagal. Kali ini, Linley tidak ingin melakukan kesalahan apapun. Suara Doring Coward yang sedikit serak terdengar. Linley ingat, sebelumnya kau sempat bersama Shaq dan anak buahnya untuk beberapa waktu. Begitu Clyde kembali, Shaq mungkin akan melaporkannya. Aku mengerti. Kakek Doring. Linley sudah memikirkan kemungkinan ini sejak lama. Namun demi bisa menemukan tempat tujuan Clyde, ia harus melakukan perjalanan bersama Shaq yang mengakibatkan mereka tiba bersama di kota Hess. Ia jelas tidak bisa membunuh Shaq. Karena begitu Shaq dan kelompoknya tewas, maka Clyde mungkin tidak akan menunjukkan dirinya sama sekali. Aku memang harus bertindak seperti ini. Tapi meskipun Clyde tahu aku telah bepergian bersama Shaq untuk sementara waktu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena aku sudah tahu keberadaannya. Tidak ada jalan baginya untuk melarikan diri. Linley benar-benar yakin. Di saat yang sama, Bebe, yang terhubung secara spiritual dengannya, sedang mengawasi Clyde dan anak buahnya. Sambil berbincang, Linley tiba di Jalan Keyan. Agar tidak terlihat oleh anak buah Clyde, Linley segera menuju kediamannya melalui serangkaian gang belakang. Bayangan hitam tiba-tiba melesat sejauh puluhan meter, dan melompat ke pelukan Linley. Bebe, sambil tertawa, Linley menatap Shadow Mouse kecil itu di pelukannya. Mata Bebe berbinar saat ia berbicara secara mental dengan gembira. Bos, aku melihat Clyde datang ke sini belum lama ini. Tapi aku hanya sempat melihat sekilas paruh wajahnya sebelum dia masuk ke dalam kediaman. Bos, dua orang yang kau pekerjakan itu terlalu tidak berguna. Mereka sama sekali tidak menyadarinya. Linley merasa agak curiga. Ia telah memerintahkan keduanya untuk terus berjaga-jaga. Logikanya, begitu Clyde muncul, mereka seharusnya menyadarinya. Dadan berlari menghampiri dan berkata dengan hormat, "Tuan, kami baru saja melihat sekelompok besar orang memasuki kediaman itu belum lama ini." Linley segera bertanya, apakah salah satu dari mereka kehilangan sebelah tangannya? Menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan. Kau memerintahkan kami untuk memperhatikan kelompok manapun yang memasuki kediaman, dan kau juga menyuruh kami mencari pria dengan tangan yang hilang. Tapi kami tidak melihat siapapun yang kehilangan tangan dalam kelompok itu. Linley berkata dengan pasti, tidak mungkin. Pasti ada seorang pria dengan tangan yang hilang. Bebe sudah melihat separuh wajah Clyde, dan dengan penglihatan Bebe, ia pasti tidak akan salah. Karena Bebe yakin telah melihatnya, maka Clyde pasti ada di dalam kelompok itu. Mendengar betapa yakinnya Linley, pria itu merasa canggung. Tuan, mungkin ada terlalu banyak orang dalam kelompok itu. Jadi aku dan kakakku tidak melihatnya. Linley mengernyit. Awalnya, saat ia bertarung dengan pasukan Clyde di istana, Linley dan Bebe telah membunuh cukup banyak, hanya menyisakan 10 satria atau lebih. Dan mengingat jumlah binatang sihir di jalanan menuju ke sini, akan sangat luar biasa jika ke-10 anak buah Clyde masih hidup. Bagaimana ini bisa dianggap terlalu banyak orang? Berapa banyak orang yang datang? Tanya Linley. Sangat banyak. Setidaknya 70-80 orang. Ucap pria itu dengan terbata-bata, tampak tidak yakin. Terlepas dari itu, jumlahnya sangat banyak. Kelompok itu tiba-tiba muncul dan masuk ke dalam kediaman. Kami berdua tidak bisa melihat setiap orang dalam kelompok itu dengan jelas. Mungkin memang ada seorang pria dengan tangan yang hilang di antara mereka. Linley bingung. Bahkan saat ia mencoba membunuh Clyde di istana,
pasukan Wild Thunder Clade hanya berjumlah 30 orang atau lebih. Terlebih lagi, setelah jumlahnya berkurang akibat perbuatannya dan BB, bagaimana mungkin begitu banyak orang muncul entah dari mana? Linley tidak memahaminya. Bos, memang ada banyak orang. Saat aku menyadari kehadiran Clade, dia baru saja akan masuk ke dalam kediaman. Aku hanya sempat melihat sekilas separuh wajahnya. Tapi di belakangnya ada setidaknya 50 orang atau lebih. Namun mengenai berapa banyak orang yang masuk ke kediaman sebelum Clade, aku tidak terlalu yakin. Linley tentu saja mempercayai BB. Sebanyak itu? Linley bertanya-tanya dalam hati. Baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Ini hadiah untukmu dan kakakmu. Teruslah berjaga untukku. Linley melemparkan kantong emas yang terisi setengah, berisi 50 keping koin. Menerima kantong itu, ia mengintip ke dalam melalui lubangnya. Bagian dalamnya dipenuhi kepingan emas yang berkilauan. Kantong setengah penuh ini pasti berisi hampir 50 koin. Hatinya mulai dipenuhi kegembiraan. Saat melarikan diri ke kota Hes ini, ia bahkan tidak sanggup memberi makan dirinya sendiri. Sekarang, setelah bekerja untuk Linley selama beberapa hari, pria itu melemparkan kantong berisi 50 koin emas kepadanya. Bagaimana mungkin ia tidak merasa sangat senang? Terima kasih, Tuan. Ia membulatkan tekad. Ia dan kakaknya akan terus mengawasi orang-orang di dalam kediaman itu dengan saksama. Ia segera pergi, lalu berlari ke lantai atas restoran terdekat tempat ia dan kakaknya berjaga. Di dalam halaman. Seorang diri, Linley merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cahaya putih memancar dari cincin naga melingkar, berubah menjadi sosok berjubah putih, berambut putih, dan berjanggut putih, Doreen Coward. Doreen Coward mengelus janggutnya. Sambil terkekeh, ia berkata, Linley, ada apa? Apakah suasana hatimu sedang buruk? Linley mengangkat kepalanya untuk menatap Doreen Coward. Begitu melihat kakek duhringnya, Linley merasakan hatinya sedikit tenang. Dengan orang tua yang berpengalaman seperti itu di sisinya, setidaknya Linley tidak akan merasa panik atau tidak yakin pada dirinya sendiri. Kakek Doreen, aku bertanya-tanya dari mana asal kelompok orang yang bersama Clade itu. Doreen Coward terkekeh. Kau membuang-buang waktu dengan memikirkan hal ini. Kenapa tidak bertindak saja? Sembunyilah di sudut tembok kediaman mereka dan lihatlah sendiri. Saat itulah, kau akan tahu persis siapa orang-orang yang bersama Clade ini. Linley mulai tertawa. Benar, kenapa ia membuang-buang waktu? Membawa pedang berat ini akan memengaruhi kecepatanku. Linley melepas pedangnya, lalu masuk ke kamar tidurnya dan meletakkannya di bawah tempat tidur, lalu menutupinya. Sambil berdiri di bahu Linley, BB menatap penasaran pada pedang berat adamantine itu. Bos, apakah pedang berat ini adalah harta karun yang kau buat menggunakan biji adamantine itu? Linley tertawa dan mengangguk. Seberapa berat pedang ini? Tanya BB penasaran. 1.600 kilogram, jawab Linley dengan jujur. BB mengusap hidung kecilnya dengan cakar karena terkejut, sementara mata kecilnya yang bulat berputar kaget saat menatap pedang itu. Sudahlah, kau akan punya banyak waktu untuk melihatnya nanti. Hei bos, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Clade mungkin sudah tahu kalau kau ada di sini. BB melihat ke arah cincin interspasial di jari Linley dan berseru panik. Apa? Kenapa? Linley sangat terkejut. Bos, kau mengikat pedang Dewa Darah Ungu menggunakan setetes darah. Aku ingat kau bilang saat kau dipenjara di kuil cahaya, meski pedang itu disita, kau masih bisa merasakan keberadaannya. Cincin interspasial juga diikat melalui darah. Bukankah Clade kemudian bisa merasakan lokasi cincin interspasial miliknya? BB segera menyampaikan pikirannya kepada Linley. Namun mendengar hal ini, Linley malah tertawa. Hahaha. Berdiri di samping mereka, Doreen Coward juga ikut tertawa. Hanya saja, BB tidak bisa mendengar tawa Doreen Coward. Segera setelah meninggalkan kota Venlai, Linley sudah menanyakan kepada Doreen Coward mengenai cincin interspasial yang telah ia ambil ini. Linley tertawa saat menjelaskan. BB, cincin interspasial ini berbeda dari artefak dewa seperti pedang Dewa Darah Ungu. Secara teknis, cincin interspasial bukanlah artefak dewa, melainkan hanya benda sihir yang sangat berharga.
Dasar pembuatannya sangat mirip dengan kartu kristal sihir yang menggunakan sidik jari untuk mempersonalisasi dan mengenali pemiliknya, sedangkan cincin interspasial menggunakan darah untuk melakukan hal yang sama. Hanya pemilik cincin interspasial yang dapat membukanya dan mengambil isinya. Namun, ketika sebuah benda sihir diambil, tidak ada cara bagi pemiliknya untuk merasakan lokasi tepat benda tersebut. Apakah menurutmu artefak dewa itu begitu umum? Bahkan pedang beratku belum mencapai tingkat artefak dewa. Tidak mungkin ada artefak dewa yang ditempa di dalam alam material ini, di benua Yulan. Benda-benda seperti cincin naga melingkar dan pedang darah ungu keduanya adalah benda yang sangat kuno. Cincin naga melingkar tiba-tiba memancarkan ledakan energi yang mengerikan di kuil cahaya dan menyelamatkanku. Terlebih lagi, saat merapal sihir melaluinya, cincin itu mengurangi jumlah kekuatan sihir dan energi spiritual yang dibutuhkan hingga menjadi 1/6 dari biasanya. Darah ungu, pada gilirannya, dapat menjadi lentur atau lurus sesuai keinginan penggunanya, dan nyaris tidak bisa dihancurkan. Lin Lei memiliki teori tertentu. Sudah menjadi fakta bahwa cincin naga melingkar memiliki rahasia yang tersembunyi di dalamnya yang belum ia temukan. Ledakan energi yang mengerikan di kuil cahaya adalah buktinya. Sedangkan untuk darah ungu, fakta bahwa pedang itu digunakan sebagai segel fokus untuk formasi sihir misterius itu berarti ia pasti memiliki kualitas khusus juga. Hanya saja, saat ini Lin Lei masih terlalu lemah dan belum bisa menemukan apa yang istimewa dari pedang itu. Lin Lei melirik pedang di pinggangnya yang ia kenakan seperti ikat pinggang. Apa sebenarnya kemampuan sejati dari pedang lentur darah ungu yang misterius ini? "Bebe, kau tunggu di sini," ucap Lin Lei. Bebe dengan patuh tetap berada di halaman, sementara Lin Lei diam-diam menyelinap keluar dari kediamannya dan menuju ke kediaman Clade dan Shaq dengan senyap. Lin Lei merapatkan tubuhnya ke salah satu tembok kediaman yang dibeli Shaq. Cakar tajam Lin Lei muncul. Ia dengan mudah mengiris lubang kecil di tembok, lalu mengubah tangannya kembali normal saat ia mengintip ke dalam melalui lubang tersebut. Malam itu saat Lin Lei menginap di kediaman bersama Shaq, ia telah menghafal seluruh tata letaknya, termasuk bukit buatan dan letak kamar-kamarnya. Lin Lei memilih untuk membuat irisan di lokasi yang sangat spesifik. Melalui irisan ini, ia dapat melihat ke halaman depan dan halaman belakang sekaligus, tanpa ada yang menghalangi pandangannya. Telinga sensitif Lin Lei benar-benar berhasil menangkap percakapan antara Shaq dan Clade di halaman belakang. Lin Lei mengintip ke arah itu dengan hati-hati. Memang, Clade dan Shaq sedang berjalan berdampingan dalam jangkauan pandangan Lin Lei. Lin Lei mengamati dengan seksama. Namun apa yang ia lihat membuatnya benar-benar terpana. Saat ini, kedua tangan Clade berada dalam kondisi sempurna. Namun Lin Lei dengan jelas melihat tangan Clade terlepas setelah ditebas. Ia bahkan mencuri cincin interspasial dari tangan itu. Untuk menumbuhkan kembali tangan yang hilang akan memerlukan jasa seorang penyihir elemen cahaya tingkat 9. Lin Lei merasa takjub. Saat Clade pergi, ia tidak membawa seorang penyihir pun. Bagaimana ia bisa terlibat dengan seorang penyihir tingkat 9? "Ayah, bagaimana kau bisa bertemu dengan pasukan milik gereja cahaya?" "Orang-orang itu semuanya begitu hebat," ucap Shaq dengan suara agak takjub. Clade mengangguk. "Tentu saja mereka hebat. Orang-orang ini termasuk di antara orang-orang paling mengerikan yang dipimpin oleh gereja cahaya. Para asketis yang dipimpin oleh Tuan Fallen Leaf memiliki banyak petarung tingkat 9 di antara mereka. Bepergian di samping mereka, kami cukup aman sepanjang waktu." Clade berbicara dengan nada normal. Logikanya, seseorang dari sisi lain tembok yang jauh tidak seharusnya bisa mendengarnya. Namun Lin Lei, sebagai seorang prajurit darah naga, memiliki pendengaran yang sangat tajam dan mendengar setiap kata dengan jelas. Ekspresi Lin Lei berubah. Tuan Fallen Leaf adalah seorang petarung puncak tingkat Saint, dan ia membawa sekelompok asketis yang sangat kuat, yang beberapa di antaranya telah mencapai tingkat 9. Lin Lei pergi dengan tenang, kembali ke kediamannya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari kediaman Clade, wajah Lin Lei tampak sangat tidak senang. Berita yang baru saja ia terima membuat Lin Lei berpikir bahwa segalanya akan menjadi jauh lebih sulit sekarang. "Lin Lei, keputusan apa yang telah kau ambil?" ucap Doreen Coward setelah muncul dari dalam cincin naga melingkar.
Masih ada jarak yang cukup jauh antara kediaman Linley dengan kediaman Clyde. Doring Coward, hantu berusia 5.000 tahun dari seorang petarung tingkat Seng tahap puncak ini, tidak takut Tuan Fallen Leaf akan melihatnya di sini. Aku? Linley mengepalkan tinjunya. Bertahan. Aku hanya bisa bertahan dan menunggu. Doring Coward mengangguk puas. Ia telah memperhatikan setiap langkah perjalanan dan pertumbuhan Linley. Doring Coward merasakan kasih sayang kepada Linley layaknya kepada seorang cucu sendiri. Ia tidak ingin Linley bertindak terlalu gegabah. Linley, jangan khawatir. Sambil mengelus janggutnya, Doring Coward berbicara dengan penuh percaya diri. Fallen Leaf itu kemungkinan besar hanya membiarkan Clyde ikut bepergian bersamanya, karena hal itu tidak merepotkannya. Dia pasti tidak akan tinggal bersama Clyde terlalu lama. Dulu saat Clyde masih menjadi raja sebuah kerajaan, statusnya sudah jauh lebih rendah daripada Fallen Leaf. Adapun Clyde yang sekarang, kerajaan Venlai sendiri telah hancur, membuatnya menjadi semakin tidak penting. Terlebih lagi berdasarkan kalkulasiku, ibu kota suci baru yang akan dipilih oleh Gereja Cahaya kemungkinan besar bukan kota Hes. Jadi, Fallen Leaf tidak akan tinggal di sini terlalu lama, Linley mengangguk. Ibu kota suci sebelumnya, kota Venlai, telah sepenuhnya dimusnahkan oleh pasukan binatang sihir dari pegunungan binatang sihir. Yang tersisa hanyalah puing-puing. Gereja Cahaya pasti tidak akan membiarkan kejadian seperti itu terulang kembali. Tentu saja, mereka tidak akan membangun ibu kota suci yang baru di lokasi seperti kota Hes, yang sangat dekat dengan perbatasan baru mereka. Lagi pula, Raja dari Pegunungan Binatang Sihir Dalin sebelumnya pernah mengatakan bahwa binatang sihir di bawah wilayah kekuasaannya kemungkinan bisa berekspansi hingga mengambil alih separuh dari Persatuan Suci. Saat ini, mereka baru mengambil sepertiga wilayah Persatuan Suci. Jika mereka benar-benar mengambil alih separuhnya, maka kota Hes juga akan jatuh ke dalam area tersebut. Haydens dan anggota tingkat tinggi Gereja Cahaya lainnya sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri pada kemampuan mereka untuk melawan Dailin yang kekuatannya berada di tingkat dewa. Meskipun Gereja Cahaya masih memiliki kekuatan terpendam yang belum mereka pamerkan, begitu mereka mengerahkan kekuatan tersebut melawan Dailin, itu sama saja dengan menghabiskan semua sumber daya yang telah mereka simpan selama 10 milenium dalam satu pertempuran. Haydens tidak berani bertindak seperti itu. Linley menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Ia sudah tahu di mana Clyde berada. Selama ia tidak melakukan kesalahan, Clyde pasti tidak akan bisa melarikan diri. Di sebuah restoran di seberang kediaman Shaq, restoran yang sama di mana dua pelayan Linley terus mengawasi Shaq dan Clyde. Pada hari itu juga, mengenakan kaos tanpa lengan yang sangat biasa, otot dada Linley yang kuat terlihat jelas. Kedua lengan berotot yang perkasa itu dan pedang berat di punggungnya memberikan kesan seorang pria yang sangat kuat. Penampilan Linley saat ini adalah penampilan yang sangat umum ditemui. Para prajurit sangat mengutamakan latihan otot, sehingga banyak dari mereka memiliki tubuh yang perkasa dan cukup banyak juga yang menggunakan pedang berat. 2 piring daging panggang dan 2 botol bullfighter, ucap Linley dengan suara berat. Tuan, silakan duduk dulu. Melihat betapa kuatnya penampilan Linley, pelayan itu bersikap sangat hormat kepadanya. Linley memilih tempat duduk yang terletak di bagian dalam restoran, namun tetap menawarkan sudut pandang yang jelas untuk melihat melalui pintu dan jendela ke arah kediaman Clyde. Pelayan itu segera menarikkan kursi untuk Linley. Tuan, mohon tunggu sebentar, ucap pelayan itu sambil tersenyum. Pada saat ini, pelayan lain datang membawa 2 botol bullfighter tersebut. Bullfighter adalah sejenis minuman keras yang sangat kuat, terutama disukai oleh para prajurit tangguh. Sambil melirik sekilas ke arah pedang berat di punggung Linley, pelayan itu diam-diam terkejut. Ya Tuhan, pedang berat yang panjang dan tebal. Dan dari warnanya, itu pasti terbuat dari bahan khusus. Beratnya pasti setidaknya beberapa ratus kilogram. Tuan ini pastilah seorang prajurit yang sangat kuat. Di restoran ini, saat para pelayan sedang bosan, mereka akan mengintip ke arah berbagai pelanggan mereka. Setelah melakukannya dalam waktu lama, mata mereka menjadi cukup tajam dan tebakan mereka akurat. Melihat betapa mudahnya Linley membawa pedang berat ini,
Mereka bisa segera mengetahui bahwa Lin Lei adalah seorang prajurit yang sangat perkasa. Kakak dari dua bersaudara yang ditempatkan Lin Lei di restoran ini berjalan menghampiri saat itu. Bawa daging panggang ini kembali dan berikan kepada Bebe. Lin Lei tidak memberinya kesempatan untuk bicara sebelum mengeluarkan perintah. Baik, Tuan. Si kakak dari dua bersaudara itu juga tidak memiliki pekerjaan penting lainnya. Ia segera melaksanakan instruksi Lin Lei dan membawa daging panggang tersebut kembali. Dan kemudian, Lin Lei hanya duduk dengan tenang di restoran itu sambil minum. Ia minum dengan sangat lambat. 1 botol minuman keras cukup untuk menemaninya selama 2 atau 3 jam. Ia terus minum sambil tetap mengawasi kediaman Clyde. Malam itu, di lantai atas restoran, seorang penyair keliling sedang menyanyikan lagu-lagu, dan seluruh restoran menjadi sangat gaduh. Cukup banyak prajurit yang berteriak dan tertawa satu sama lain. Karena bencana yang terjadi, kota Hes menjadi lebih ramai daripada sebelumnya. Banyak prajurit kuat mengunjungi restoran ini, dan mereka semua sangat energik. Mereka bahkan mulai bertanding panco. 10.000 koin emas. Pemenangnya mendapatkan 10.000 koin emas. Ucap penyelenggara pertandingan dengan suara melengking. Bagi banyak prajurit kuat yang melarikan diri ke sini setelah bencana, meskipun 10.000 koin emas bukanlah jumlah uang yang sedikit, itu juga bukan jumlah yang sangat besar. Aku ikut. 10.000 koin emas ini milikku. Seorang prajurit berambut coklat setinggi 2,2 meter, dengan dada sebesar tong duduk di sana. Lengannya jelas lebih tebal daripada kaki kebanyakan orang. Heh, akan kulayani kau. Seorang pria berambut merah dengan tubuh yang mirip dengan Lin Lei berjalan menghampiri dan duduk juga. Keduanya segera merentangkan lengan dan menggenggam tangan. Segera setelah itu, otot-otot di lengan mereka mulai menonjol. Para prajurit yang minum di samping mereka semua mulai berteriak keras memberi semangat. Kehidupan seperti ini tidaklah buruk. Lin Lei tahu bahwa menunggu Fallen Leaf pergi akan menjadi kejadian yang sangat membosankan. Siapa yang tahu berapa lama Fallen Leaf akan tinggal? Lin Lei pun menoleh untuk menonton dengan penuh minat. Keduanya tidak ada yang lemah. Mereka setidaknya adalah prajurit tingkat 6. Lin Lei mengangguk dalam hati. Saat ini, para ahli dapat terlihat di mana-mana di kota Hes. Lengan mereka saling terkunci. Kedua prajurit ini mengerahkan kekuatan ribuan kilogram satu sama lain. Prajurit berambut coklat yang lengannya lebih tebal dari kaki orang itu tiba-tiba berteriak kuat, dan semua urat di lengannya mulai menonjol, bersilangan di lengannya seperti cacing di bawah kulit. Siapapun yang melihatnya akan mengira urat-uratnya akan meledak kapan saja. Wajah pria berambut merah itu juga telah memerah, karena ia tidak mau menyerah sedikit pun. Meja di bawah lengan mereka juga mulai bergetar. Meja dan kursi di restoran ini semuanya terbuat dari baja dan sangat kokoh. Secara umum, prajurit yang kuat mampu mengalibrasi dan mengendalikan jumlah kekuatan yang dilepaskan dari pergelangan tangan mereka saat melakukan panco di atas meja. Meja yang mulai bergetar karena kekuatan mereka adalah tanda bahwa kedua pria itu berada di batas kemampuan mereka. Hahaha, ayo Harold. Sialan, Harold. Berusahalah lebih keras. Saudara kedua, jangan kalah di depanku. Semua prajurit yang minum di sekitar mereka melolong keras memberi dukungan. Perlahan, pria besar dengan lengan masif bernama Harold itu memperoleh sedikit keunggulan, menyebabkan prajurit berambut merah itu segera mencoba mati-matian untuk melawan. Haha. Dengan raungan keras, Harold menghantamkan lawannya ke meja, menyebabkan sebuah bekas tertinggal di meja baja tersebut. Hahaha, aku menang. Harold tertawa keras. Sial, saudara kedua minggir, biar aku saja. Si bodoh besar ini ingin memenangkan 10.000 emas. Seorang prajurit berambut merah bermata satu berjalan menghampiri. Restoran itu sangat gaduh, dan para prajurit yang energik itu berteriak-teriak, sementara di atas, penyair keliling juga bernyanyi dengan keras, demi mendapatkan sedikit koin emas yang dijanjikan restoran kepadanya. Namun di lingkungan yang gaduh ini, 3 atau 4 orang tetap diam. Para prajurit di sekitar mereka dengan cukup sadar tidak mengganggu orang-orang tersebut. Semua prajurit ini memiliki pengalaman luar yang signifikan, dan mereka memiliki penilaian yang baik. Mereka tahu siapa yang sanggup mereka singgung dan siapa yang tidak. Keesokan paginya, tak lama setelah Lin Lei duduk,
Linley tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Tuan Fallen Leaf. Sekerempeng pengemis, Tuan Fallen Leaf dengan santai berjalan keluar dari kediaman Clyde dan pergi, dengan dua orang asketis bertelanjang kaki yang mengenakan pakaian goni di sampingnya. Dia pergi, tapi hanya Fallen Leaf dan dua asketis yang pergi. Linley mempertimbangkan sejenak. Ia tahu bahwa banyak asketis telah datang dalam perjalanan ini, dan banyak ahli di antara barisan mereka. Saat ini, baru 3 orang yang pergi. Linley menyesap minuman kerasnya. Ia akan terus menunggu. Clyde, Shark, dan yang lainnya mengantar Tuan Fallen Leaf, mengawasinya pergi dari gerbang. Ayah, ada sesuatu yang lupa aku katakan kepadamu. Shark menepuk kepalanya sendiri. Ayah, Tuan Linley sempat bepergian bersama kami untuk beberapa waktu. Tapi 2 hari yang lalu dia pergi. Dia menuju ke utara. Linley. Mendengar nama ini, Clyde hampir berteriak karena terkejut. Linley ini hampir merenggut nyawanya dalam 2 kesempatan terpisah. Ada apa, Ayah? Sejauh yang Shark tahu, ini bukanlah masalah besar. Lagi pula kerajaan Venley sudah dimusnahkan. Klan kerajaan mereka saat ini hanyalah raja dalam nama saja, bukan kenyataan. Akan mengejutkan jika Linley sebenarnya terus setia kepada mereka. Dia bepergian bersamamu. Apa dia tahu kau tinggal di sini? Clyde segera bertanya. Iya, dia bahkan menginap di sini semalam, ucap Shark dengan bingung. Hati Clyde mulai bergetar. Linley pasti masih berada di kota Hess. Clyde tahu bahwa Linley ingin membunuhnya, dan tidak akan pergi begitu saja. Tidak masalah, masih ada sekelompok besar asketis yang tinggal di sini. Tapi saat para asketis itu pergi, aku akan pergi bersama mereka. Clyde membuat keputusan. Hanya dengan bepergian bersama para asketis, ia akan merasa aman. Clyde menoleh dengan hati-hati ke segala arah. Ia bahkan memiliki perasaan aneh bahwa Linley sedang memperhatikannya dari suatu tempat di dekat sana. 1 hari berlalu. Hari kedua berlalu. Selain pulang pada malam hari untuk tidur, Linley menghabiskan seluruh waktunya di restoran. Pernah sekali, seseorang yang bodoh mencoba membuat masalah bagi Linley. Tetapi Linley menendangnya dari bagian belakang restoran hingga ke bagian depan restoran dengan 1 tendangan. Setelah itu, tidak ada orang lain yang mengganggu Linley. Dalam sekejap mata, 6 hari berlalu. Selama 6 hari terakhir ini, selain Fallen Leaf dan 2 asketis itu, tidak ada asketis lainnya yang pergi. Di dalam kediaman Clyde. Semuanya, kenapa kalian begitu terburu-buru untuk pergi? Clyde menatap 3 perwakilan dari para asketis di depannya, mencoba membujuk mereka. Seorang pria tua berambut emas berkata dengan tenang, Clyde, kami harus menuju ke ibu kota suci yang baru sekarang. Maaf telah merepotkanmu beberapa hari terakhir ini. Kami akan pergi sekarang. Ketiga asketis ini sama sekali mengabaikan permohonan Clyde saat mereka bersiap untuk segera pergi. Tuan-tuan, kalian menuju ke ibu kota suci yang baru? Aku ingin pergi juga. Bagaimana jika aku bepergian bersama kalian? Ucap Clyde dengan segera, sementara di saat yang sama, ia menginstruksikan putranya. Shark, siapkan beberapa barang. Kita berangkat sekarang. Pada saat ini, Clyde sama sekali tidak merasakan keamanan apapun. Jika hanya Kaiser yang tersisa bersamanya, Clyde tidak merasa yakin bahwa Kaiser akan mampu melindunginya dari Linley dan binatang sihir aneh miliknya itu. Pria tua berambut emas itu mengernyit. Sebenarnya, mereka sama sekali tidak sedang melakukan perjalanan menuju ibu kota suci yang baru. Mereka memiliki misi rahasia. Mustahil. Kami berada di bawah perintah ketat dari gereja, ucap pria berambut emas itu dengan dingin. 2 orang lainnya menatap Clyde dengan dingin juga. Jika kau mengikuti kami secara diam-diam, kau harus tahu apa hasil akhirnya nanti. Setelah mereka bicara, ketiganya berbalik dan pergi, meninggalkan Clyde yang tercengang. Clyde tidak menyangka bahwa para asketis ini akan melarangnya bepergian bersama mereka. Tuan-tuan? Clyde mengejar dari aula utama. Tetapi 50 atau lebih asketis telah meninggalkan kediaman melalui gerbang. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke belakang kepadanya. Clyde mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Ia tidak berani mengikuti mereka. Meskipun gereja cahaya mengajarkan bahwa manusia harus berbelas kasih,
Ketika mereka memutuskan untuk bertindak melawan seseorang, mereka pasti tidak mengenal ampun. Saat ini, Clyde tidak lagi memiliki kegunaan khusus bagi gereja cahaya. Para asketis itu pasti tidak akan takut untuk membunuhnya. Ayah? Shaq menghampiri, menatap Clyde. Clyde mengernyit, ia terdiam sejenak. Kemudian, ia memberikan perintahnya. Ayo kita pergi dari gerbang belakang. Kita akan segera pergi. Bahaya semakin besar setiap menitnya. Di dalam restoran itu, melihat sekelompok besar asketis meninggalkan kediaman Clyde, Linley merasa sangat gembira. Dalam sekali lirik, Linley bisa tahu bahwa ada lebih dari 50 orang dalam kelompok tersebut. Keluarnya kelompok sebesar itu, kemungkinan besar berarti semuanya telah pergi. Sudah 6 atau 7 hari. Sekarang, hampir bisa dipastikan Shaq telah memberitahu Clyde tentang pertemuan kami. Kemungkinan besar, Clyde sudah bisa menebak aku berada di dekat sini. Linley dengan santai melemparkan beberapa koin emas. Tiba-tiba, hembusan udara mulai menyelimuti tubuhnya. Dan bergerak seperti angin sepoi-sepoi, Linley melesat keluar dari restoran dengan lincah. Meskipun memanggul pedang berat di punggungnya, dengan bantuan sihir elemen angin, ia tetap bergerak dengan sangat mudah. Namun tentu saja, ini karena Linley telah menjadi penyihir tingkat 7. Jika penyihir tingkat 3 yang merapal mantra tersebut, efeknya tidak akan sebaik ini. Bebe, awasi pintu belakang, ucap Linley dengan segera. Baik, bos. Saat Linley bergegas menuju salah satu tembok luar kediaman Clyde, ia mulai merapal mantra Wine Scout. Dengan Linley sebagai pusatnya, hembusan udara tiba-tiba menyebar ke segala arah. Sambil memejamkan mata, Linley bisa merasakan dengan jelas segala sesuatu yang dideteksi oleh mantra tersebut. Mantra Wine Scout hanya bisa mendeteksi tubuh dan benda. Mantra ini tidak bisa memperlihatkan wajah dengan jelas. Namun, melalui penggunaan mantra tersebut, Linley sudah bisa mengetahui bahwa orang-orang di dalam kediaman semuanya bergerak terburu-buru menuju halaman belakang. Jelas sekali, mereka semua sedang bersiap untuk melarikan diri. Seperti yang sudah kuduga. Dengan gerakan senyap, Linley menyelinap ke dalam kediaman Clyde. Diam-diam tapi cepat, Linley menyusuri jalan setapak di dalam menuju halaman belakang. Cepat, cepat. Kita pergi lewat gerbang belakang. Kita berangkat sekarang juga. Kita akan meninggalkan kota Hess, ucap Clyde. Permaisuri merasa bingung. Yang mulia, bukankah kita semua tinggal di sini dengan baik-baik saja? Plak, Clyde menampar wajahnya. Cukup omong kosongnya. Cepatlah, lupakan soal kuda-kuda itu. Kalian berdua, kalian bertanggung jawab atas putri dan permaisuri. Clyde memerintahkan 2 satria Wild Thunder, lalu menyuruh satria ketiga untuk membuka gerbang belakang. Linley, yang bersembunyi di balik bukit buatan, melihat semua ini sambil tertawa dingin. Seperti dugaanku, tidak ada satupun asketis yang tersisa. Dengan satu lompatan, Linley mundur dengan kecepatan tinggi, bergerak ke tempat di mana Clyde dan Kaiser tidak akan bisa melihatnya, lalu melompati tembok. Kemudian, Linley berbalik dan bergerak cepat menuju gerbang belakang. Namun tepat saat Linley berbelok di sudut jalan, ia mendadak berhenti. Bebe berada tepat di samping gerbang belakang mulai terbuka. Bebe segera berlari cepat menuju petak rumput liar di dekat sana. Mengingat ukuran Bebe yang hanya sebesar kepalan tangan, rumput liar itu sepenuhnya mampu menutupi dan menyembunyikan seluruh tubuh Bebe. Bebe, begitu Clyde keluar, beritahu aku segera. Linley bersembunyi di balik sudut jalan, dan seluruh tubuhnya mulai tertutupi oleh sisik hitam. Dahi, punggung, siku, dan tempurung lututnya semua mulai ditumbuhi duri-duri tajam. Dan ekor naga panjang yang seperti cambuk besi juga mencuat keluar. Mata hitam Linley tiba-tiba berubah menjadi warna emas gelap, warna yang sama dengan mata naga punggung berduri lapis baja, wujud naga sempurna. Di saat yang sama, Linley memperkuat dirinya dengan mantra supersonik. Setelah bertransformasi sepenuhnya, Linley merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tanpa batas. Saat ini, pedang adamantine seberat 1.600 kg itu sama sekali tidak memberikan dampak apapun pada kecepatan Linley. Bagi seorang prajurit perkasa yang bisa dengan mudah mengangkat beban seberat ratusan ribu kilogram, apa arti dari sekedar 1.600 kg? Secara kiasan,
Itu seperti meminta pria biasa yang bisa mengangkat 45 kg untuk membawa benda seberat 0,45 kg. Apakah itu akan membebaninya? Clay terus mendesak anak buahnya. Dan satu demi satu Satria Wild Thunder mulai melangkah keluar dari gerbang belakang. Clay sendiri berjalan melewati gerbang dengan Shaq di sisinya. Kemudian sang putri dan permaisuri, di bawah perlindungan para Satria Wild Thunder, ikut keluar juga. Adapun Kaiser, ia berada di barisan paling belakang, bertugas sebagai pelindung dan pengawal mereka. Bos, Clay sudah keluar. Tepat setelah Clay melangkah keluar dari kediaman, suara Bebe bergema di pikiran Linley. Mata Linley, yang sedari tadi bersembunyi di balik sudut, tiba-tiba mulai bersinar. Wus! Sebuah lompatan kuat ke depan dikombinasikan dengan angin di sekelilingnya yang mendorongnya maju dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, bayangan hitam seukuran manusia menebas jarak sejauh 70 meter, menyerbu langsung ke arah gerbang belakang kediaman Clay. Merasa agak lengah, Clay menoleh untuk melihat, dan saat itulah ia melihat bayangan berbentuk manusia ini sudah berada di sampingnya. Sosok yang dikenalnya itu membuat hati Clay menciut. Sebelum ia sempat berteriak atau bereaksi, sebuah kekuatan besar tiba-tiba mengikatnya. Jangan bergerak. Jika tidak, kau mati. Suara Linley dikirimkan langsung ke telinga Clay. Sang permaisuri baru saja melangkah keluar dari gerbang. Saat melihat Linley, ia begitu ketakutan hingga langsung menjerit. Namun kemudian, dengan suara sresh, kepala permaisuri terlepas dan melayang. Linley menarik kembali cakarnya. Kepala permaisuri yang terpenggal mengucurkan darah kemana-mana, sementara tubuhnya ambruk ke lantai. Monster! Sang putri dengan ketakutan mundur ke belakang. Lepaskan yang mulia! Para Satria Wild Thunder yang keluar bersama Shaq segera menyerbu, tetapi saat mereka melakukannya, sebuah bayangan hitam melesat ke arah mereka. Bebe, yang tiba-tiba berubah ukuran menjadi setengah meter, mendarat di tanah. Saat ia melakukannya, dua prajurit yang ingin menyerbu tadi langsung tumbang, karena separuh leher mereka telah tertebas. Jangan ada yang melawan, itu sia-sia, suara dingin Linley bergema. Pada saat ini, Kaiser menyerbu maju. Tuan Kaiser, monster apa itu? Tanya sang putri dengan nada ketakutan. Namun Shaq, yang telah dijelaskan segalanya oleh Clay, tahu bahwa monster ini sebenarnya adalah Linley. Makhluk mengerikan di depan mereka tertutup dari kepala hingga kaki oleh sisik hitam, dan ada duri yang tumbuh dari dahi, lutut, siku, dan punggungnya. Kaki dan cakar yang tertutup sisik itu semuanya sangat tajam. Terlebih lagi, ia memiliki ekor naga yang seperti cambuk besi. Saat ini, ekor naga itu melilit erat tubuh Clay, mencegahnya untuk bergerak sama sekali. Dengan setiap gerakan kecil dari ekor naga Linley, tubuh Clay pun ikut terombang-ambing. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir terperangah. Kaiser, kali ini kau tidak punya kesempatan. Suara dingin Linley terdengar. Raut wajah Kaiser tampak pedih. Ia tahu bahwa meskipun bertarung satu lawan satu melawan Linley, kemenangan bukanlah hal yang pasti. Terlebih lagi, Linley memiliki rekan binatang sihir aneh yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengannya. Kaiser tidak merasa yakin pada kemampuannya untuk menghadapi baik Linley maupun Bebe. Dan sekarang setelah Clay tertangkap oleh Linley, ia memang benar-benar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Linley, lepaskan ayahku! Teriak Shaq dengan marah. Linley melirik Shaq dengan mata emas gelapnya yang dingin. Shaq gemetar, tidak lagi berani bicara. Saat ini, penampilan Linley telah membuat semua orang yang hadir terpana. Para Satria Wild Thunder yang mengikuti Clay juga pernah bertarung dan dibantai oleh Linley dan Bebe di masa lalu. Mereka tahu persis betapa kuatnya Linley dan rekan binatang sihir anehnya. Linley aku. Tepat saat Clay hendak memohon ampun, krak! Linley benar-benar merobek jari manis dan jari telunjuk Clay, lalu dengan santai melemparkannya ke arah kelompok sang putri dan Kaiser. Clay tidak bisa menahan raungan karena rasa sakit yang luar biasa akibat jari-jarinya yang direnggut paksa. Clay, akan kuberitahu sekarang juga, kau pasti akan mati, ucap Linley dengan santai. Clay mengarahkan tatapannya yang bengis ke arah Linley.
Namun yang menyambut tatapannya adalah sepasang mata emas gelap Linley yang dingin dan tanpa emosi. Saat ini, kau punya dua pilihan. Yang pertama adalah disiksa sampai mati. Yang kedua adalah memberitahu aku kepada siapa kau memberikan ibuku, dan siapa yang membunuhnya. Dan kemudian, aku akan membiarkanmu mati dengan tenang, ucap Linley tanpa emosi. Linley tahu betul bahwa cara terbaik untuk menghadapi orang seperti Clyde adalah dengan memaparkannya secara jelas. Jika tidak, Clyde akan berpikir bahwa masih ada harapan untuk hidup. Ia akan mengertakkan gigi dan menolak menjawab demi harapan itu. Tidak, itu jika kau bersedia mengampuniku. Linley sekali lagi tanpa ampun merobek jari Clyde yang lain. Dengan tenang, Linley berkata, kau pasti akan mati. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kau akan mengatakan yang sebenarnya lebih awal dan menghindarkan dirimu dari rasa sakit dan penderitaan? Kaiser hendak segera menyerbu maju. Kaiser, apa kau ingin semua orang yang ada di sini mati? Mata emas gelap Linley menatap Kaiser. Kaiser seketika berhenti. Ia mengerti bahwa Linley dan Bebe pasti memiliki kekuatan untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Bahkan ia hanya akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Menghadapi serangan gabungan dari Linley dan Bebe, ia tidak memiliki peluang kemenangan sedikit pun. Kaiser benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Linley kembali menatap Clyde, wajah Clyde benar-benar pucat. Butiran keringat berkumpul di dahinya. Saat ini, jumlah kekuatan yang dikerahkan Linley padanya dengan ekornya sangatlah besar. Teruskan berpikir. Semakin lama kau berpikir, semakin banyak rasa sakit yang akan kau rasakan. Cakar Linley yang tertutup sisik terulur dan mencengkeram telinga Clyde. Menebak apa yang akan dilakukan Linley, Clyde melolong. Tidak, srash. Telinga kiri Clyde direnggut paksa oleh Linley, dan ia melolong kesakitan sambil memaki dengan liar. Linley, kau bajingan. Kau benar-benar iblis. Teruslah membuang-buang waktu, ucap Linley dengan santai saat cakarnya perlahan-lahan mendekat ke wajah Clyde. Kali ini, sasarannya adalah matamu. Katakan padaku, kau lebih suka mata kirimu, atau mata kananmu? Wajah Linley masih tanpa ekspresi. Saat Clyde menatap Linley, berharap bisa mendapatkan sesuatu dari mata atau ekspresi wajah Linley, yang bisa ia lihat hanyalah wajah tertutup sisik yang tak bergerak itu, dan mata emas gelap yang dingin serta tanpa ampun. Jika kau tidak menjawab, aku yang akan memutuskannya untukmu. Tadi telinga kirimu. Sekarang mata kananmu. Linley mengulurkan cakarnya. Tidak. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Clyde melolong sekuat tenaga. Linley menarik kembali cakarnya. Kalau begitu bicaralah. Air mata benar-benar muncul di mata Clyde. Ia benar-benar telah runtuh secara mental. Linley sama sekali tidak berniat mengampuninya. Tidak peduli apa yang ia lakukan. Ia akan mati. Jika ia bicara, setidaknya ia akan mati dengan tenang. Tak satu pun Satria Wild Thunder yang berdiri di kejauhan berani mengucapkan sepatah kata pun. Clyde meraung marah di dalam hatinya. Gereja Cahaya, kali ini kalian sama sekali tidak memedulikanku dan meninggalkanku. Jangan salahkan aku karena memberi kalian musuh yang akan sangat mengerikan untuk dihadapi di masa depan. Linley, akan kuberitahu padamu. Setiap tahun, Gereja Cahaya akan mempersembahkan jiwa-jiwa yang sangat murni kepada penguasa cahaya. Penguasa cahaya hanya membutuhkan dua hal. Iman dari para penyembah dan jiwa-jiwa yang murni, ucap Clyde secara langsung. Linley menatap Clyde dengan matanya yang tanpa emosi. Apa hubungannya ini dengan ibuku? Clyde melanjutkan. Semakin murni jiwa yang dipersembahkan kepada penguasa cahaya, semakin besar anugerah yang akan diberikan oleh penguasa cahaya kepada gereja. Tahun itu Patterson dan aku baru saja melangkah keluar dari kuil cahaya. Saat aku melihat ibumu, aku seketika terpana. Matanya tampak begitu murni, begitu polos. Dari pandangan pertama aku melihat ibumu, tekadku sudah bulat. Aku merasa jiwa ibumu pasti sangat murni. Setelah mendengar ini, Linley bisa menebak sisanya. Aku tahu kalau ayahmu hanyalah orang biasa, dan karena itu aku memerintahkan Patterson untuk pergi dan langsung menculik ibumu. Keesokan harinya, aku menyerahkan ibumu ke gereja cahaya. Clyde menarik napas dalam-dalam. Memang benar, jiwa ibumu sangat murni tiada banding. Ketika gereja cahaya membunuh ibumu,
mempersembahkan jiwanya sebagai pengorbanan kepada penguasa cahaya memberkati mereka dengan anugerah yang lebih besar daripada yang pernah mereka terima sebelumnya. Dan inilah alasan mengapa kuil cahaya memutuskan untuk memberiku hadiah berupa berkah dewa yang belum pernah mereka berikan sebelumnya. Berkah itu meningkatkanku secara langsung dari prajurit tingkat 7 ke tingkat 9. Meskipun itu membuat kemajuan masa depanku menjadi mustahil, aku tetap merasa puas. Selain itu, kuil cahaya menghadiahi aku dengan sebuah pelindung takdir tingkat Saint. Clade menatap Lin Lei. Jiwa ibumu benar-benar sangat luar biasa. Kuil cahaya benar-benar memberiku begitu banyak hal sebagai gantinya. Dari sini, kau bisa membayangkan betapa besarnya penguasa cahaya menghadiahi mereka ketika mereka mempersembahkan jiwa ibumu kepadanya. Mendengar perkataan Clade, Lin Lei terdiam. Hahaha Lin Lei. Sekarang kau seharusnya sudah tahu siapa musuhmu yang sebenarnya, bukan? Tapi apa kau mampu menghadapi kuil cahaya? Clay tertawa liar, hampir histeris. Clay tahu bahwa ia akan mati, dan di saat-saat terakhirnya, ia memutuskan untuk membawa kekacauan sebanyak mungkin ke dunia ini. Apakah kau bicara jujur? Tanya Lin Lei dengan suara serak. Sebenarnya, Lin Lei sudah mempercayai apa yang baru saja dikatakan Clay. Justru karena itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, mengapa gereja cahaya memberikan pelindung takdir tingkat Saint kepada Clade. Kau sendiri tahu apakah aku bicara jujur atau tidak, jawab Clade sambil tertawa terbahak-bahak. Lin Lei kembali terdiam. Lin Lei, kau seharusnya mempertimbangkan kalau kau adalah seorang penyihir jenius dan seorang prajurit darah naga. Di mata gereja cahaya, kau memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada aku, seorang prajurit yang hanya ditingkatkan ke tingkat 9 melalui metode sihir rahasia. Di masa depan, kau kemungkinan besar akan menjadi prajurit tertinggi tingkat Saints, sekaligus penyihir agung tingkat Saint. Jika bukan karena rahasia yang baru saja kubocorkan ini, bahkan jika kau membunuhku sekalipun, gereja cahaya mungkin tidak akan tega membunuhmu. Clay tertawa keras. Lin Lei memahami logika tersebut. Clay sepertinya mengatakan yang sebenarnya. Suara Doreng Kawat bergema di benak Lin Lei. Mengingat pengalaman Doreng Kawat, kemampuannya untuk menilai apakah seseorang berbohong atau tidak jauh lebih baik daripada Lin Lei. Dan Lin Lei memiliki kepercayaan yang sangat dalam kepada pria tua itu. Pada saat ini, di jalan Keyan di dalam kota Hes, tampak 6 pria berwajah bengis yang mengenakan jubah ungu. Keenam pria berjubah ungu ini secara alami memancarkan aura ahli yang dingin dan angkuh, menyebabkan semua orang di sekitar mereka menghindar. Keenam orang ini menuju langsung ke arah kediaman Clade. Saat ini, mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di sana. Weiser, apakah para asketis berada di sini? Salah satu pria berjubah ungu bertanya dengan suara rendah. Pemimpin mereka, Weiser, mengangguk. Benar, dari informasi yang kuterima, para asketis semuanya menginap di kediaman Clade. Tugas kita kali ini sangatlah penting. Sebaiknya kita berangkat bersama-sama dengan para asketis. Keenam orang ini adalah eksekutor khusus dari pengadilan gerejawi. Mereka baru saja tiba di kota Hes, dan ini adalah satu-satunya alamat yang mereka miliki. Mereka tidak tahu bahwa beberapa menit yang lalu, para asketis telah pergi. Mengapa tidak ada orang di sini? Saat memasuki kediaman Clay yang kosong, mereka hanya bisa melihat sekeliling dengan bingung. 5 eksekutor khusus lainnya menatap Weiser. Ayo kita masuk ke dalam dan lihat, Weiser berkata dengan tenang. Keenamnya langsung menuju ke bagian dalam. Tetapi bagian dalam kediaman juga benar-benar kosong. Lin Lei, lepaskan ayahku. Ayahku sudah menceritakan segalanya padamu. Sebuah suara terdengar dari balik gerbang belakang. Seketika, keenam eksekutor khusus itu menoleh. Wajah keenam pria itu berubah serius. Lin Lei. Keenam orang itu saling bertukar pandang. Namanya ada di daftar merah. Bunuh di tempat. Keenam eksekutor khusus itu segera bergegas menuju gerbang belakang. Pengadilan gerejawi memiliki 2 daftar khusus. Satu dikenal sebagai daftar merah, dan yang lainnya adalah daftar hitam. Orang-orang yang ada di daftar merah harus dibunuh saat terlihat, tetapi tidak perlu mengeluarkan upaya berlebih untuk target tersebut. Sedangkan mereka yang ada di daftar hitam harus dibunuh berapapun harganya. Sebenarnya, mengingat potensi masa depan Lin Lei,
Ancaman yang bisa ia timbulkan terhadap gereja cahaya seharusnya sudah cukup untuk menempatkannya di daftar hitam. Namun, saat para petinggi gereja cahaya melarikan diri, mereka percaya bahwa karena Linley bukan anggota gereja, kemungkinan baginya untuk menemukan fakta bahwa ibunya dibunuh oleh gereja cahaya sangatlah rendah. Karena itu, mereka hanya menempatkan Linley di daftar merah. Para eksekutor khusus dari pengadilan gerejawi semuanya memiliki kekuatan yang mencengangkan. Keenam eksekutor khusus ini adalah prajurit tingkat 9. Mereka mulai mengepung Linley secara diam-diam. Di gang kecil di balik gerbang belakang kediaman Clyde, ekor naga Linley yang seperti cambuk besi masih melilit erat tubuh Clyde. Linley menatap Shaq. Sambil tertawa dingin, ia berkata, "Aku bisa melepaskan ayahmu, tapi bagaimana dengan ibu dan ayahku? Meskipun gereja cahaya yang membunuh ibuku, setidaknya separuh tanggung jawab ada pada ayahmu. Dan lebih dari separuh tanggung jawab atas kematian ayahku juga terletak pada ayahmu." Saat Linley berbicara, ia mulai memberikan tekanan lebih pada ekornya. Segala macam suara aneh terpancar dari tubuh Clyde. Clyde merasa sangat tersiksa oleh lilitan ekor naga itu hingga ia mulai mencoba meronta lagi. "Linley, bunuh aku dengan cepat dalam satu serangan." Clyde mengerang kesakitan. Krak. Kedua lengan Clyde patah. Saat ini, Clyde telah dililit begitu erat oleh Linley, sehingga pinggangnya yang dulunya lebar sekarang lebih ramping daripada pinggang seorang wanita. "Matilah!" Linley menatap Clyde, lalu mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan dengan ekornya. Clyde menyemburkan darah dalam jumlah besar dari mulutnya, dan seluruh wajahnya memerah. Sambil memuntahkan darah, ia terbatuk tanpa henti, dan beberapa potongan organ dalamnya ikut terbatuk keluar. Saat ini, tubuh Clyde telah terputus menjadi dua bagian tepat di pinggangnya. Bahkan tulang belakangnya telah patah. Satu-satunya hal yang menjaga tubuh bagian atas dan bagian bawahnya tetap terhubung hanyalah lapisan kulit yang berlumuran darah. Clyde mengeluarkan beberapa erangan lagi. Seluruh wajahnya memerah. Beberapa detik kemudian, napasnya berhenti, dan jiwanya meninggalkan dunia ini. Namun saat ini, Linley tidak merasakan kebahagiaan atau rasa pencapaian apapun. Satu-satunya yang ia rasakan adalah duka yang mendalam, kesedihan yang sangat menusuk. "Ayah, ibu, bisakah kalian melihatku?" Linley berbisik pada dirinya sendiri. Shaq, Kaiser, sang putri, dan para satria Wild Thunder semuanya menatap Linley. Banyak dari mereka yang hatinya dipenuhi ketakutan. Setelah melihat bagaimana Clyde mati, mereka tidak berani mencoba membalas dendam. Mereka hanya bisa berharap Linley akan pergi sekarang. Mata emas gelap Linley melirik semua orang yang ada di sana. Shaq berdeham, butiran keringat muncul di dahinya. Ayahnya telah mati, tetapi ia tidak ingin ikut mati. Ekor naga Linley bergoyang sedikit, lalu ia berbalik dan mulai berjalan pergi. "Bebe, ayo pergi." Tepat saat Bebe, yang sedari tadi berada di sampingnya, hendak berlari pergi bersamanya, Bebe tiba-tiba berhenti, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Segera setelah itu, Linley juga merasakan bahaya mendadak yang seolah datang dari segala arah. Wus! Beberapa hembusan angin terdengar saat 6 sosok berjubah ungu muncul, mengepung Linley dari 6 titik berbeda. Linley dan Bebe keduanya terjebak di dalam kepungan mereka. 4 dari ke-6 orang ini berdiri di atas atap rumah di dekat sana, sementara 2 lainnya berada di setiap ujung gang tempat Linley berada. Tidak ada tempat bagi Linley untuk melarikan diri sama sekali. Eksekutor khusus dari pengadilan gerejawi, Linley segera memahami siapa orang-orang ini begitu melihat seragam mereka. Melihat formasi ini, Shaq dan para satria Wild Thunder semuanya menjadi pucat. Ke-6 eksekutor khusus ini tidak hanya mengepung Linley dan Bebe, mereka juga mengepung Shaq dan anak buahnya. "Tuan-tuan, aku adalah pangeran kedua dari klan kerajaan Venley. Tolong izinkan aku pergi lebih dulu." Shaq segera memohon. Kaiser mengenali para eksekutor khusus dari pakaian mereka. Ia juga segera berkata, "Tuan-tuan eksekutor khusus, aku adalah Kaiser, dan aku juga seorang pelayan gereja cahaya. Bolehkah aku pergi lebih dulu?" Kaiser tahu betul tentang beberapa metode khusus yang dimiliki oleh eksekutor khusus pengadilan gerejawi. Mengingat situasi saat ini, ia tidak akan berguna bagi mereka, dan justru akan mengganggu tindakan mereka. "Kaiser,
kau boleh pergi. Salah satu pria berjubah ungu yang berdiri di salah satu ujung gang berkata dengan suara dingin. Baik. Kaiser segera mulai berlari menuju salah satu ujung gang. Keenam pria berjubah ungu itu tidak menghalanginya sama sekali, membiarkannya melarikan diri melewati mereka. Kaiser memang ahli dari kerajaan Venlai, tapi ia juga seorang satria suci dari gereja cahaya. Tuan-tuan, bagaimana denganku? Shak segera menukas. Sang putri juga segera memohon kepada para eksekutor khusus itu. Namun keenam eksekutor khusus itu bahkan tidak melirik mereka. Keenamnya berpikiran jernih. Saat Kaiser pergi, ia hanyalah satu orang, dan seorang prajurit tingkat 9 pula. Lin Lei pasti tidak akan bisa menemukan kesempatan untuk menyelinap pergi. Tetapi jika mereka membiarkan Shak dan yang lainnya pergi juga, mengingat kehebatan Lin Lei saat ini, ia pasti mungkin bisa menemukan jalan untuk menyelinap pergi pada saat yang kritis. Lin Lei menatap dingin ke arah mereka berenam. Kalian ingin membunuhku? Lin Lei berkata dengan tenang. Ia merasa sangat percaya diri. Bahkan ketika dikepung oleh serangan kelompok naga raksasa, ia masih mampu melarikan diri dan bertahan hidup. Bagi keenam eksekutor khusus ini, membunuhnya dan Bebe bukanlah perkara mudah. Sisik pelindung di tubuh Lin Lei bukan main-main. Mereka yang ada di daftar merah harus dibunuh saat terlihat. Pemimpin eksekutor khusus tertawa dingin. Keenam eksekutor khusus itu menatap tajam ke arahnya, dan Bebe mengabaikan hal-hal lainnya sepenuhnya. Sebagai anggota tingkat tinggi pengadilan gerejawi, mereka tentu tahu bahwa Lin Lei adalah seorang prajurit darah naga. Prajurit darah naga adalah salah satu dari prajurit tertinggi. Mereka tidak berani meremehkannya. Oh, bunuh di tempat? Ekor naga Lin Lei mulai mengayun. Seperti pedang baja, ekor naga Lin Lei dengan santai menebas tanah, meninggalkan bekas luka yang dalam. Mata emas gelap Lin Lei juga tertuju pada kelompok orang ini. Shak dan anak buahnya benar-benar ketakutan sekarang. Serbu. Salah satu satria Wild Thunder meraung keras, dan seketika itu juga, sekelompok satria menyerbu secara massal menuju salah satu pintu keluar gang. Satria Wild Thunder yang tersisa mencakup lebih dari 10 satria tingkat 8. Bagi mereka untuk menyerbu secara massal seperti ini, bahkan seorang petarung tingkat 9 pun akan kesulitan untuk menghentikan mereka. Mata Lin Lei berbinar. Lin Lei segera menerjang ke arah tembok di sebelah kirinya. Mengabaikan keberadaan tembok itu, Lin Lei menabraknya seolah-olah ia adalah seekor binatang sihir besar. Boom! Lin Lei merobohkan bagian tembok itu sambil melarikan diri dengan kecepatan tinggi ke arah utara. Tubuh keenam eksekutor khusus itu tiba-tiba mulai memancarkan cahaya putih yang panas dan membara. Cahaya dari keenam eksekutor khusus ini saling terhubung sepenuhnya, membentuk sebuah heksagram bercahaya yang aneh. Lin Lei kebetulan menabrak salah satu tepi heksagram tersebut. Bam! Lin Lei merasa seolah-olah ia baru saja ditampar oleh seekor beruang bercorak ungu. Seluruh tubuhnya bergetar saat ia terlempar ke belakang. Ia tetap terkepung oleh keenam eksekutor khusus tersebut. Tubuh para satria Wild Thunder yang menabrak heksagram putih yang bersinar itu semuanya meledak, membasahi area tersebut dengan darah. Setiap satria Wild Thunder yang menyentuh heksagram putih bersinar itu tewas seketika. Apa ini? Lin Lei terkejut. Lin Lei, cepat, lakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Ini seharusnya adalah salah satu metode serangan gabungan dari pengadilan gerejawi. Doring Howard segera mengenali bahaya yang dialami Lin Lei dan Bebe sekarang. Jika mereka terus terjebak dengan cara seperti ini, kemungkinan besar Lin Lei dan Bebe tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Keenam eksekutor khusus itu merangsek maju ke arah Lin Lei dan Bebe dengan cara yang sangat terlatih. Dan saat mereka melakukannya, area pergerakan di dalam heksagram mulai menyempit dengan sangat cepat. Shak dan satria yang tersisa yang tidak menyentuh heksagram putih bersinar itu tidak mampu menghindar karena keenam eksekutor khusus semakin mendekat. Satu demi satu dipaksa bersentuhan dengan heksagram putih bersinar. Tubuh mereka pun mulai bergetar sebelum akhirnya meledak. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun di kelompok Shak yang tersisa hidup. Namun Lin Lei dan Bebe terjebak dalam ruang yang semakin kecil dan sempit. Bos, benda putih itu sepertinya sangat kuat. Apa yang harus kita lakukan? Bebe panik. Lin Lei telah merasakan,
dan bisa mendeteksi kekuatan heksagram putih yang bersinar ini. Ketika benda itu menghantam tubuhnya, ia masih merasakan sakit yang luar biasa meskipun memiliki kekuatan pertahanan. Dan semua darah di tubuhnya bergejolak hebat. Bebe, kau lewat bawah tanah, aku akan lewat udara. Lari, keduanya segera bertindak hampir pada waktu yang bersamaan. Yang satu melesat ke langit seperti anak panah yang lepas dari busurnya, sementara yang lain menggali jauh ke dalam tanah.